menjawab pertanyaan yang sangat mudah dari Asy'ariyah bahwa Allah, jika Allah berada di atas arsy, maka dikemanakan ayat ini? Wa huwallahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Dalam surat Al-An'am, dan dialah Allah, wa huwallahu fis samawati wa fil ardi, dan dialah Allah yang berada di langit dan di bumi. Karena kan ayat yang menyebutkan Allah berada di atas arsy itu banyak. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy. Dan kemudian dia beristiwa di atas arsy. Dan itu menunjukkan posisi Allah. Dan bagaimana, apakah ayat itu bertentangan dengan ayat tadi? Wa huwallahu fis samawati wa fil ard? Jawabannya tentu saja tidak. Apakah ayat itu ditakwil dengan ayat yang tadi? Tentu saja tidak. Tapi itu ditafsil. Ya, beda. Takwil dengan tafsil itu beda. Kalau takwil itu adalah tahrif, merubah makna. Jadi maknanya itu berubah. Misalkan istiwa summastawa 'alal 'arsy diganti istila summastaula 'alal 'arsy. Artinya jadi berubah, bersemayam jadi berkuasa. Dan itu kata yang berbeda. Tetapi jika dikatakan wa huwallahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum, dan dia Allah yang ada di langit dan ada di bumi. Maksudnya ada di langit dan ada di bumi adalah pengetahuannya. Jadi ayat itu tidak ditakwil tapi ditafsil. Karena setelah wa fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum, ingat ada kata ya'lamu yang artinya mengetahui. Jadi dia mengetahui dimanapun kalian berada. Dan kemudian surat Al-Hadid, wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Dan kemudian ayatnya setelah itu ada ainama kuntum wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah melihat apa yang kalian kerjakan. Jadi di sini adalah penglihatan dia berada di mana-mana. Jadi yang disebut dengan ma'akum, bersama kalian, bukan ma'akum datuhu tapi ma'akum basaruhu, yaitu penglihatannya bersama kalian, pengawasannya itu bersama kalian, bukan dirinya. Itu metode tafsil. Wa tafsila likulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Al-Quran itu adalah tafsil, yaitu memperinci ayat dan juga petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Jadi bedanya memperinci dengan mendistorsi itu beda ya. Kalau mendistorsi tadi, takwil, tahrif tadi itu mendistorsi. Suatu contoh kasus dalam kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Kan keahlian beliau adalah walin wa'alimahu min ta'wilil ahadits, dan agar kami mengajarkannya takwil mimpi. Konsep takwil itu adalah maknanya dengan kenyataannya berbeda. Misalkan seorang raja, itu kasusnya seorang raja bermimpi melihat 7 sapi gemuk dimakan oleh 7 sapi kurus. Dan itu takwilnya adalah 7 sapi gemuk itu merupakan musim masa subur, masa panen. Selama 7 tahun berturut-turut tidak ada kemarau yang akan dihadapi setelah ini. Dan kemudian sapi kurus ditakwil, ditarik dengan musim kemarau. Sapi kurus kan kemarauan orang pada kurus. Jadi ayat itu jelas mentahrif, mentakwil. Karena apa? Sapi dan kemarau itu hal yang berbeda, ya kan? Kemarau itu kondisi, kalau sapi kurus itu adalah benda materi. Ya, kalau kondisi itu imateri. Kalau sapi kurus itu adalah sebuah materi, wujudnya ada.